adik sekolah minggu. Halo Kak. Kurang semangat Kak Yuni. Halo adik sekolah minggu. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Selamat pagi Kak Yuni. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa Kak. Oh luar biasa ya Kak, puji Tuhan ya Kak ya. Kak, kakak tahu nggak hari ini hari apa? Harinya Tuhan Kak. Iya harinya Tuhan ya Kak. Kakak tahu nggak kita hari ini ibadah terakhir loh Kak, ibadah live streamingnya. Kakak senang nggak minggu depan kita udah bisa tatap muka sama adik sekolah minggu? Senang Kak. Oh senang ya Kak ya. Iya. Kakak pun juga senang karena kita harus berikan yang terbaik ya Kak ya. Iya Kak. Adik sekolah minggu kita mau ibadah, siapkan hatinya, kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Ayo Bang, kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manisnya, biar pikul salib selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, Tuhan selalu manisnya. Sekali lagi adek. Kerja buat Tuhan selalu manisnya, biar pikul salib selalu manisnya. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manisnya. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, segera. Saya Laskar Kristus, segera. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kami mohon untuk berdiri. Kita memulai ibadah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah dimohon untuk duduk kembali. Dan anak-anak kami yang di rumah kami mohon untuk membuka katekismusnya. Hukum Taurat untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-6 yang dibawakan anak sekolah minggu dari UIT 5. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Kak Hana, kakak punya cita-cita nggak? Punya dong Kak, Apa itu Kak? menjadi pekerja Kristus. Iya, cita-cita yang paling mulia itu menjadi pekerja Kristus ya Kak. Iya. Mari kita angkat lagu kita, pekerja Kristus yang mulia. Yuk Bang.
dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Yun, Kak Yuni taat tidak sama orang tua? Taat sama kakak, taat sama adik, taat sama orang tua, taat sama abang. Taat dong Kak. Yang lebih utama taat itu siapa Kak? Harus taat sama Tuhan Kak. Oh iya ya, Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya Kak. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi TAAT, taat. Ayo Bang. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengarlah suara Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Ayat bulanan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di Filipi 1 ayat 6. Dibawakan anak sekolah minggu dari W5. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 413. Ayo Bang. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus. Aku puji, ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, harus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Shalom, selamat pagi adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu kita hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Tema kita hari ini adalah kelak menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, kelak menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kakak juga akan membacakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2021. Yang pertama ada Queen Sareta Asilaban, yang kedua Immanuel Tambunan.
Adapun ayat yang akan diberikan sebagai hadiah untuk adik sekolah minggu diambil dari Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Pengumuman yang kedua adalah dari tanggal 10 Oktober 2021 kita akan memulai ibadah tatap muka kita di gedung sekolah minggu. Diharapkan kepada adik sekolah minggu yang dari kelas 4, 5, 6, dan SMP untuk bisa datang menghadiri kebaktian tersebut jam 7:30 pagi. Diulangi sekali lagi, jam 7:30 pagi adik-adik. Untuk mengikuti kebaktiannya, jangan lupa adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Terima kasih, shalom. Adik-adik sekolah minggu ini di rumah, kita mau cerita firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, jangan ada yang ribut, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Bang. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yang di rumah, ikutin doa Kak Lisda. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Hingga pada hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Engkau telah memberikan kami kesehatan Bapa. Bapa, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan telah mendengarkan puji-pujian kami tadi. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau dengarkan cerita Alkitab. Masuklah ke dalam hati kami, agar hati kami tidak dicopot oleh iblis. Agar kami mengerti apa yang Tuhan mau ceritakan pada hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Yang sudah siap di layar, boleh buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi. 2 Raja-Raja 22 ayatnya gini ya. 1 sampai 2. Iya. Kita baca sama-sama ya. Kakak baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap, tapi kakak baca juga ayat genapnya, kalian ikutin ya. Baik, kita buka. Ada yang udah dapat raja-raja di mana? Di Perjanjian Lama, sebelum Tawarik,
setelah Samuel. Nah, kita baca ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskar. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, demikian tadi firman Tuhan, adik-adik. Wah, pertama kakak mau langsung tanya nih, siapa di sini yang punya cita-cita jadi presiden? Jauh deh kak, presiden, gitu ya? Mana mungkin? Wah, siapa bilang nggak mungkin? Yang punya cita-cita jadi guru? Guru. Yang punya cita-cita jadi dokter? Pasti banyak. Yang punya cita-cita jadi pendeta? Kalau punya cita-cita jadi tenaga IT? Ya, apapun itu jadinya kalian, presiden, pendeta, guru, dokter, itu disebut pemimpin. Disebut apa? Ya, disebut pemimpin. Nah, adik-adik, kalau mau jadi pemimpin itu harus gimana ya? Dengarkan cerita kita kali ini ya. Nah, adik-adik, pemimpin itu nggak sama dengan bos. Kalau misalnya seperti ini ya, kalau anak kecil bisa nggak jadi pemimpin? Anak kecil, kira-kira SD gitu ya, anak sekolah minggu bisa nggak jadi pemimpin? Enggak kak. Jawabannya bisa adik-adik. Bisa ya. Nah, jadi adik-adik, kapan anak-anak itu jadi pemimpin ya? Siapa di sini yang ketua kelas? Ada ya? Nah, ketua kelas itu juga pemimpin. Siapa di sini yang ketua kelompok? Pernah jadi ketua kelompok? Misalnya ada tugas dia jadi ketua kelompok. Ketua kelompok juga pemimpin. Siapa di sini yang pernah memimpin doa? Banyak sekali yang pernah memimpin doa. Nah, pemimpin doa itu juga adalah pemimpin. Ya, jadi memimpin doa, jadi pemimpin. Jadi kalau mau jadi pemimpin, kalau nanti ya pas offline atau di rumah disuruh memimpin doa, cepet-cepet tunjuk tangan, mau gitu. Supaya nanti selalu jadi pemimpin. Nah, jadi ada anak kecil nih ya, pas ketua kelompok, dia sampai ke rumah dari sekolah waktu offline ya, dibilang sama mamanya, "Mah, aku dipilih jadi ketua kelompok, kami ada tugas. Kawanku satu kelompok ada 5 orang. Nah, kami mau ada kegiatan bersih-bersih. Aku suruh dia bawa ember, aku suruh dia bawa sapu, aku suruh dia bawa kain pel. Terus kamu, aku tenang-tenang lah, aku kan bosnya." Nah, adik-adik, itu bos bukan pemimpin. Ya, jadi kalau pemimpin itu yang bagaimana? Syaratnya satu, harus rajin belajar, rajin bekerja, rajin berdoa. Kenapa kak? Karena pemimpin itu harus cakap, harus pintar. Supaya apa? Supaya bisa dia memimpin dengan bijaksana. Ya, rajin berdoa. Kemudian mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Ya, baca firman Tuhan tadi ya, taat dan setia kepada orang tua, kepada mama, kepada papa. Ya, kemudian bisa memimpin diri sendiri. Gimana ya yang bisa memimpin diri sendiri? Ya, disiplin, saat teduhnya tetap. Ayo, siapa yang di rumah selama daring, selama masa pandemi tetap saat teduh?
semuanya pasti tetap saat teduh ya. Namanya juga anak sekolah minggunya mau jadi pemimpin. Disiplin dulu, disiplin belajar, harus bisa memimpin diri sendiri. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita nanti nggak mau dipimpin orang lain, kita juga nggak bisa jadi pemimpin adik-adik. Nah adik-adik, dulu pada zamannya di dua raja-raja yang kita baca tadi adalah seorang pemimpin, seorang raja yang masih muda. Umurnya kira-kira 8 tahun udah diangkat jadi raja. Nah katanya siapa nggak bisa jadi pemimpin anak-anak? Ternyata bisa. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya Yosia, Raja Yosia, bukan Yosua. Pernah dengar Yosua? Siapa Yosua? Yosua itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Kanaan. Ini bukan yang itu, ini Yosia. Lain ya. Jadi Yosia itu waktu masih 8 tahun dia diangkat menjadi raja. Kenapa? Karena dulu raja itu memang turun-temurun adik-adik ya. Jadi waktu ayahnya meninggal, kemudian dia diangkat jadi raja. Siapa nama ibunya tadi di Alkitab? Ditulis di komen ya, di komen YouTube ya. Nama ibunya Yedida binti Adaya. Dia berasal dari Baskat ya. Ibunya itu orang yang takut akan Tuhan, dia baik. Yosia juga, dia seorang yang taat dan baik kelakuannya ya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dia jujur. Ya, dia diangkat jadi raja. Wah, kalau adik-adik kayak gitu tiba-tiba diangkat jadi presiden gimana? Aku nggak bisa lah, nggak mau gitu. Tapi Yosia diangkat jadi raja. Ya, walaupun dia masih muda. Nah, kemudian ayahnya adik-adik, dia jahat di mata Tuhan. Dia nggak nurutin kehendak Tuhan. Ayahnya itu penyembah berhala. Ayo, siapa nama ayahnya? Siapa yang tahu nama ayahnya Yosia? Ditulis, kali ini kakak nggak mau kasih tahu ya, ditulis di komentar di YouTube. Siapa nama ayah Raja Yosia? Dia tidak taat pada Tuhan, dia menyembah berhala. Kemudian dia meninggal itu, yaitu tadi dia nggak bisa memimpin, pegawai-pegawainya berontak sama dia. Akhirnya adik-adik, pegawai-pegawainya itu bersepakat membunuhnya. Raja itu, ayahnya si Yosia, meninggal di istananya sendiri. Gitu kalau rajanya nggak jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, Yosia berbeda. Yosia mengikuti leluhurnya Daud. Dia taat dan setia pada Tuhan. Kemudian bagaimana caranya dia memimpin? Kenapa dia bisa taat dan setia? Ada yang membimbingnya. Seorang ibu yang baik dan bijaksana. Tadi siapa namanya? Tulis di komentar. PR-nya ya di komentar ya. Bapaknya Yosia dan ibunya Yosia. Nanti kakak lihat, kakak cek. Iya. Ibunya itu membimbing Yosia. Maaf ya, Yosia, apa yang harus dilakukannya, bagaimana dia bekerja. Tapi Yosia itu taat, ya, dia mau mendengarkan suara Tuhan melalui nasihat ibunya tadi. Kemudian rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian pada waktu umurnya ke-16, tadi berapa tahun tuh diangkat jadi raja? 8 tahun. Umurnya 16 tahun, dia mencari tahu gimana sih ibadah yang baik menurut Tuhan. Oh, seperti ini. Kemudian umur 20 tahun setelah dia tahu dihancurkan semua berhala-berhala di kerajaan itu. Ini rupanya yang menyakiti hati Tuhan itu. Kami rupanya sudah tidak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan jadi murka. Seperti itu. Kemudian dihancurkannya. Pada saat itu adik-adik, rakyatnya masih banyak yang kedukun. Jangan-jangan ada yang dukun-dukunin dia. Sakit sedikit kedukun. Masalah sedikit tanya paranormal. Itulah yang terjadi pada saat itu di kerajaannya. Tetapi Yosia yang masih muda itu, dia takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia. Dia berani adik-adik menghancurkan itu. Seperti itu. Nah, ketika umur 26 tahun, ya, umur 26 tahun, dia kemudian
dia memerintah lebih kurang 31 tahun ya adik-adik, sekitar sebelum Masehi ya, sekitar tahun berapa? 639 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, jadi umurnya yang ke-26 ya, dia merenovasi, memperbaiki bait Allah, karena berhala-berhala di situ sudah dihancurkannya gitu. Ternyata waktu itu mereka sudah lama tidak memuji Tuhan, lebih banyak menyembah berhala. Seperti itu adik-adik keadaannya. Dan itu sangat sulit bagi seorang pemimpin yang masih muda. Bayangin, nyuruh orang tua, nyuruh rakyatnya itu kan ada dari berbagai macam latar belakang ya adik-adik. Itu nggak gampang. Kalau kamu kelas 2 nyuruh kakak kelas 6, bisa nggak? Belum tentu bisa. Gimana itu caranya bisa? Minta kebijaksanaan dari Tuhan, minta arahan dari Tuhan. Dengar nasihat mama. Ya, nah seperti itu. Jadi ketika dia memperbaiki bait Allah itu, yang waktu itu menjadi imam besar adalah Ibu Hilkia, perempuan. Catat ya, catat. Nanti kalau ada evaluasi kakak tanya tuh, kateisasi. Ya, anak sekolah minggu harus bisa. Oke, kemudian ketika diperbaiki itu, pekerja-pekerja itu nggak usah hitung-hitungan lah, saya tahu mereka jujur kok katanya. Kenapa? Yosia juga jujur, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hatinya tulus kepada Tuhan. Dia percaya, dia fokus kepada pekerjaannya memimpin. Dia nggak neko-neko zaman sekarang bilang. Kemudian ya, ketika mereka memperbaiki bait Allah, lalu dia menemukan kitab Taurat Tuhan di situ, ya, melalui imam besar Hilkia tadi. Ditemukannya, ini rupanya yang ditulis Musa. Ya, dia pun sedih, dikoyakkannya bajunya. Ternyata kami sudah lama kali tidak taat. Mereka udah lama nggak merayakan Paskah, gitu ya. Nah, jadi setelah itu diambilnya kembali, didapat kembali, bersukacitalah dia, dan dia mengatakan kepada rakyatnya untuk bertobat, kembali memuji Tuhan. Kemudian pada saat perayaan Paskah dipersiapkannya, perayaan Paskah yang paling besar. Disuruhnya penyanyi-penyanyi supaya merayakan Paskah itu dengan baik, disiapkannya persembahan, disiapkannya juga makanan. Mereka merayakan Paskah dengan baik. Nah, adik-adik, itulah pemimpin yang taat dan setia. Dia akan berhasil dan sukses. Kenapa? Karena dia akan dibimbing oleh Tuhan. Nah, ini kita udah mau offline ya. Mudah-mudahan jika Tuhan mengizinkan tanggal 10 kita sudah ibadah offline. Udah persiapan belum? Udah mau Natal loh. Udah dipersiapkan belum lagu pujiannya untuk Tuhan? Nah, nanti kakak-kakak sekolah minggu mau lihat ketaatan adik-adik, masih ingat enggak ibadahnya, gitu kan? Masih taat enggak? Masih tahu enggak gimana tatanannya? Nah, kalau saat teduhnya saja bolong-bolong, kalau PR-nya di rumah juga dikerjain orang tua selama daring, berarti enggak taat, enggak disiplin. Nah, adik-adik, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, kita harus taat seperti Yosia. Ya, supaya kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa kini seperti Yosia yang juga diberikan Tuhan kebijaksanaan. Ya, demikian firman Tuhan ya adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu jujur dan tulus dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah kami Bapa boleh menjadi pemimpin di dalam pekerjaan kami, di dalam status kami, apakah sebagai anak sekolah minggu, apakah sebagai murid. Biarlah kami boleh memberikan contoh sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapa, kami masih akan melanjutkan acara kami, biarlah Tuhan memberkati acara kami hingga pada akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Ayo Bang.
anak-anak kami masih tetap berdiri. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan. Persembahan kami, mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Udah mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kakak mau mengingatkan kembali lagi, tanggal 10 Oktober kita sudah tatap muka adik-adik. Nah, kakak ingatkan jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer. Terima kasih adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, Shalom.